Sebelum membuat website crowdfunding, kita akan bahas dulu kebutuhan utama yang harus dipersiapkan. Di sini saya sudah list beberapa kebutuhannya khusus untuk website crowdfunding. Ya, contohnya seperti di pantibayi.com ada alur untuk website donasi online-nya. Di sini ada beberapa kebutuhan yang harus Anda siapkan sebelum membuat website crowdfunding. Kebutuhan wajibnya ini saja, ada 4, yaitu hosting, domain, plugin, dan juga tema. Pada materi sebelumnya juga sudah saya bahas tentang kebutuhan website, tapi kali ini saya jelaskan khusus untuk kebutuhan crowdfunding. Kalau misalkan Anda ingin ikut praktek di materi kali ini, maka di sini adalah rekomendasi biaya yang harus disiapkan. Pertama, hosting dan domain. Biaya yang harus dikeluarkan untuk hosting dan domain sekitar 1,5 juta. Kenapa saya tulis 1,5 juta? Karena di sini kita akan membuat website crowdfunding yang sudah siap pakai langsung bisa digunakan untuk kebutuhan fundraising. Jadi bukan tahap trial atau sedang belajar gitu. Tapi kalau misalkan Anda sedang tahap belajar, beli saja yang bulanan 50.000 biar tidak keluar biaya 1,5 juta. Selain itu ada plugin donasi aja sekitar 1 juta, tema dan add-on lainnya itu sekitar 500 ribuan. Jadi kalau misalkan di total keseluruhan biayanya sekitar 3 juta. Itu kita sudah punya platform crowdfunding sendiri. Dengan catatan ini baru basic fungsi saja, belum lagi ada pihak ketiga seperti payment gateway dan juga WhatsApp notifikasi otomatis. Itu akan kita bahas di tahap optimasinya. Kemudian apalagi yang harus disiapkan kalau semua ini sudah ada. Ini juga ada beberapa kebutuhan yang harus Anda siapkan. Pertama itu logo yang asli dan juga backgroundnya warna putih. Kemudian slider ini opsional. Kalau misalkan di websitenya ingin ada slider itu bisa ditambahkan atau dibuat ya. Jadi membuat desain seperti ini, desain program, supaya nanti bisa di slide begini. Kalau misalkan tidak butuh, tidak perlu dipersiapkan. Kemudian ada program, deskripsi, kontak, rekening, sosial media, dan juga kebutuhan lainnya. Nanti kebutuhannya bisa menyesuaikan lah. Intinya apa yang saya sampaikan di sini ini yang harus disiapkan. Ini kebutuhan wajib dan harus dipenuhi supaya websitenya terlihat rapi dan terkesan profesional. Karena kita ini lembaga sosial juga harus profesional. Jangan sampai ada orang ketika ngakses pada belum beres. Nah itu kan bikin malu. Gimana kalau misalkan orang yang ngakses itu donatur yang punya uang banyak, terus ngelihat footernya belum beres. Akhirnya dia nggak jadi bantu atau donasi, itu kan bikin kita rugi sendiri. Di sini kita akan beneran praktek, jadi saya juga sudah siapkan domain dan juga website yang akan dibuat untuk kebutuhan crowdfunding. Saya juga sudah siapkan logo, kemudian beberapa program dan juga rekening. Nah, ini sudah lengkap. Jadi tinggal saya copy paste, kemudian bikin websitenya. Jadi kalau misalkan Anda ingin ikut praktek di materi kali ini, pastikan semuanya sudah ada. Tapi kalau misalkan hanya ingin ikut belajar saja, ya sudah ikuti saja dulu dengan media atau dokumen dummy atau seadanya dulu lah gitu. Yang penting bisa dulu. Nanti kalau misalkan sudah bisa, tinggal diubah nanti belakangan gitu. Lagian juga nanti websitenya dioptimasi juga. Jadi itu kebutuhan utama website yang wajib Anda siapkan sebelum praktek membuat website crowdfunding. Kalau misalkan dirasa Anda pertanyaan, Anda bisa langsung saja ajukan ke admin, nanti saya akan bantu jelaskan. Sekian untuk materi kali ini, sampai jumpa di episode berikutnya. Siapkan materinya, kita langsung praktek membuat website crowdfunding. Cara matiinnya gimana ini?